Mon, ayo Mon. Ikut nggak Mon? Mon? Kok mereka nggak gerak sih? Ini ulang lagi. Mana? Tidak. Iya nih, bentar. Tadi dia nggak gerak. Tapi nggak ada ininya, nggak ada mukanya karena mana sih? Oh, nggak ada. Berarti gua nggak perlu. Kan tadi si Hab udah. Belum ya? Hah? Belum. Stop. Udah. Halo. Belum di-invite lagi sama Subaruan. Oke. Halo, kembali lagi bersama kita. Nah, tapi sekarang gua ditemani oleh Deva Dante. Oh, gue ganti Battle.tech, gue lupa. Oh iya. Sekarang gue ditemani oleh Deva Dante, yaitu dia adalah PIC untuk Gamerz Weekly kali ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi menurut Bung Dante gimana nih pendapatnya untuk kedua pemain ini? Ini sih calon sengit ya. Mungkin belum kelihatan kali. Tapi gue yakin banget ini sengit. Oke, iya, semifinal ya harusnya Iya, Mas Sengit. harusnya. Nah, untuk matchup sendiri ini antara Hunter sama Druid ini menurut gue ini agak favorable ke Hunter ya. Kalau emang Druidnya remnya kurang bagus di awal karena tadi awal-awal agak ada masalah teknis jadi kita nggak tahu awalnya kayak gimana, tahu-tahu udah gini. Tahu-tahu udah turun 5 nih. Oh, dia mengorbankan dirinya. Apakah Ini langsung mati ya sama Emperor Cobra-nya? Iya. Iya. Kirain ya kalau itu. Ya kok mati lucu juga sih. Ya, gua langsung bikin Emperor Cobra di setiap deck nih. Oke, all in face. Ya, ini Hunter set untuk mencari Little. Karena iya kalau emang kita Hunter tuh emang kita harus sebisa mungkin mencari Little Secepat mungkin ya. Iya, benar. Mungkin. Makin cepat makin bagus. Apakah dia nge-heal? Kayaknya emang mesti nge-heal sih ya. Oh, play safe ya. Ini kenapa dia nge-heal? Karena telat. Oke, apa? Oh, tapi tetap dia kurang ya. Dia masih galau ya antara low tap. 8 tambah 5 2. Enggak, dia belum ada bisnya jadi gak efektif juga. Kayaknya bener low tap dan tap ya karena emang dia nge-set what apakah dia punya dua secret yang berbeda kalau emang dia nge-kill ini? Oh, ternyata dia punya pantesan. Dia mengunci. Wow, man, GG, I think for Hunter. That's it.
karena dia tidak top deck tahun ya, jadi mau gimana lagi. Next turn bisa combo beast dan hero power. Karena emang dari favorable matchup sendiri, Hunter emang sedikit lebih unggul dari Druid. Karena apa, hero powernya aja udah 2 nancep ke muka. Nah, 2 nancep ke muka. 2 nancep ke muka. Kalau nancep ke tawan seberang juga nggak Nah, apa-apa. dan hero power Druid juga kadang Druid memaksa dirinya sendiri buat attack si monster dari minion dari hunternya sendiri. Wah, hover man, always hover. Always hover. Always hover. Oke, GG for Corvinus. 1-0 untuk Corvinus. Saat ini Corvinus memimpin. Untuk sekedar info ya, Corvinus dan ini sama-sama pemain liga ya. Iya. Pemain liga, jadi pantas ini sangat Kayaknya liga ulangan sih. Pertandingan pemanasan sih sebenarnya. Iya. Sebelum pertandingan liga sebenarnya. Jadi untuk saat ini Hunter sudah unggul 1-0. Untuk Corvinus sendiri untuk track recordnya sendiri menurut Bung Dante gimana ya? Wah, belum pernah lihat juga sih, tapi selama gue tanding sama dia sih mengganas decknya. Ganas terus. Oke. Gue belum pernah menang sama dia. Wow. Jadi emang wajar lah ya mereka masuk semifinal ya, wajar. Gak heran sih. Ayo, kita sambil makan ya, makan malam nih. Oke, untuk dia mau ke Dark Bomb. Emangnya Dark Bomb untuk di Warlock itu kunci sekali ya buat di awal-awal ya. Karena untuk meremove early minion yang di biasanya memang harus buat remove kayak Darnassus, Juggler, iya. Makanya misalnya kita tidak punya remove di awal-awal, biasanya kita kalah tempo di akhir. Dia berarti klasik handlock ya kayaknya. Klasik handlock plus demon nih. Oke, ini tap lagi. Nah, tapi kalau untuk klasik sama druid pasti favorable druid ya. Karena selama si druidnya nggak overextend, jadi dia main play around Mountain Giant, maka bisa diatasi nih. Untuk secara teori mah kita prakteknya ya, kan secara teori kan gitu. Teorinya gitu. Prakteknya mah kita lihat saja. Dia lebih milih Drake daripada agak sayang sih kalau Drake nggak keluar temennya. Nah iya, emang kadang dilema sih antara di turn 4 untuk handlocknya antara Drake dan Void Caller, karena Void Caller juga kan bisa dipastikan garansi Doomguard. Tapi kalau emang di silent maka emang sayang sekali. Biasanya sih ya musuh Drake ya Archok. Musuh besar sih itu. Nangis darah ya. Darah 10 tiba-tiba mati sama mata 1, gimana ceritanya? Wow. Wah, Iris Statue. Perlu di sekedar info, Iris Statue ini pernah jadi man of the match ya di pertandingan pertama si Corvinus ini. Iya. Karena Iris Statue. Wow. Oke. Sekarang Wrath untuk satu mana? Dia berarti masih mencari draw. Untuk dia berharapnya ada pilot keluar. Wah, ternyata bukan. Sudah dipastikan tertuju oleh keluar seperti itu. Iya, sebenarnya. Turn 7 dia ada 3 biji, tinggal milih nih kayaknya. Taurisan ini jelas by the power. Memang Taurisan ini cocok buat di semua deck control ya. Jadi karena tik satunya Taurisan itu udah bubarin pikiran orang. Iya.
Apalagi yang di diskon tuh banyak ya. Kalau yang di diskonnya bener-bener Kunci Iya. keycardnya ya sangat beruntung sekali. Oh, dia sayang sekali tidak punya Shadow Flame ya. Kalau dia punya Shadow Flame full clear nih antara Iri dan Shadow Flame. Sayangnya dia tidak punya, jadi apakah dia mencari Shadow Flame? Mencari-cari. Oh, ternyata tidak Wow. ada. Jackpot. Dia bisa milih antara Molten dan Dark Bomb sih. Dark Bomb untuk tahun, tapi ternyata dia lebih memilih Dark Bomb dan tahun. Oke, coba. Wah, dia silence, Nggak ragu-ragu. tidak ragu-ragu. Sih karena emang Dr. Boom value-nya di Boombot. Iya, emang benar. Karena Dr. Boom tuh emang biasanya Gaidus itu turun biasanya. Semua orang pasti berusaha mengclear si Dr. Boom. Nah, karena si Subokoba tahu silentnya udah kepakai, apakah dia akan mengeluarkan Ancient of War ya? Bisa jadi. Bisa jadi sih, kayaknya sih begitu. Iya, kalau gue juga kemungkinan Ancient of War, karena wah ini jarang sih, maksudnya kita bertaruh dah, kita berjudi. Wah, dia udah ngeluarin silent nih, kemungkinan udah gak ada silent lagi. Jadi kita lihat apakah yang akan dikeluarkan oleh Subokoba, atau apakah dia lebih memilih clear? Nggak full clear juga sih, antara Pilot dan Swine. We don't know. Oke, kita lihat. Surat juga bisa. Iya. Wah, dia beneran kartu. dia memilih mencari kartu, padahal menurut gue ini emang oke, tapi istilahnya kan dia udah ada play turun 9, turun 6, jadi harusnya mah nggak usah nyari kartu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, cuman ini juga nggak salah, cuman menurut gua kurang efektif aja. Wah, iya lupa. Mistakes were made. Namanya ada kesalahan di layar streaming. Oke, maafkan kami, namanya juga manusia. Tepatnya salah dan dosa. Oke, sekarang sudah dibenarkan. Sekarang sudah benar. Wah, apakah dia akan Molten plus Void Color? Tapi dia tetap ya, namanya lawan Druid mesti harus clear ya, apapun yang terjadi. Iya. Karena Druid itu terkenal dengan kombonya. Jadi, benar. Jadi dia play safe karena ya dia berharap aja. Masih masuk jarak letal sih kalau Bomb. Ya, masih masuk. Pas. Dan untungnya tidak ada combo. Kurang 1 piece ternyata dia. Kurang Force of Nature. Ini kalau Exodia kurang berapa kartu? Nah, iya. Wah, Darnassusnya telat. Tapi it's okay. Dia kayaknya pilot. Dia pasti mencari. Tapi dia istilahnya ngebuang swap buat ngebunuh 1 minion. Cukup dipertanyakan sih, tapi karena kalaupun dia misalnya dia ngeluarin Pilot Strider ya, pasti si Corvinus juga akan berusaha mengkirnya kan, karena emang dia masuk ke range kombonya. Nah, karena dia sudah mengeluarkan swipe tuh, sekarang bingung. Masih bisa swipe sama Druid of the Cloud. Iya, tapi itu sangat tidak efektif sekali kalau wah, combo. Nggak gimana remove Malganisnya. Tinggal gimana? Apakah dia akan top deck? Kalau dia habis ini dan dia skip misal, nah yaitu terus dia keluar BGH dan tidak ada tahun, bisa. Jadi emang dia berharap untuk mencari BGH, gambling BGH.
3 jadi 1 kan, kalau nggak dapat BGH jadi 1. Iya, jadi kalaupun dia dapat BGH dia bisa, karena ada inner fate, jadi dia bisa langsung mengeluarkan BGH. Ternyata bukan. 3 kos juga tapi nggak nge-remove. Iya. Tapi ini juga gambling ya. Karena kalau kayak gini, kalaupun next turn dia dapat BGH, dia nggak bisa ngeluarin combo. Jadi ini kayaknya Shadow Flame ya. Iya, Iris Statue, Shadow Flame. Iris ini dulu, Drake dulu. Little, kenapa kita tidak menemukan Little? Emang kita tidak menemukan. Kayaknya emang dasar matanya sama aja sih. Itu tadi sorry. Terlalu fokus untuk report ya. Untuk penonton casternya. Namanya juga manusia. Udah malam nih kayaknya. Oke, berarti 2-0 ya untuk 2-0. Corvinus ya. Ini adalah bentar. Apakah sudah berubah? Ternyata belum. Sudah berubah? Oke. Ini 2-0 untuk Corvinus. Berarti ini adalah match point untuk Corvinus. Apabila dia memenangkan game ini, dia akan Apakah? Dia akan menuju ke final dan bertemu antara si Hapnuro dan Marlon. Marlon. Oke, antara si Hapnuro dan Marlon. Yang mulligannya bandar senjata kan? Oke. Tinggal pilih nih, ada berbagai jenis kampak nih kayaknya. Buat motong apa dulu ya? Ini yang di wah. Dia udah ada turn dari ini, termasuk The Dream juga ya untuk warrior. Iya. Karena di early udah ada Fiery Wax dan di mid udah ada Death's Bite. Ini on curve banget sih. On curve banget. Armor Smith keluar. Ini Shoot Slam. Berarti ini Conwar. Nah, untuk Conwar sama Druid juga emang 50-50 ya. Jadi kadang misalnya Conwar bisa nahan sampai Justicar keluar dan Justicar nge-armor 6 biasanya. Nah, itu biasanya Saya udah set game. titik balik dari warrior. Tapi biasanya kalau sebelum itu biasanya Druid menang dengan kombonya. Biasanya. Apakah dia silent? Oke. Karena emang iya ya, untuk value di turn 4. Snake Old Shredder. Wah, Aku jadi pertanyaan, ini deck apa? dia bawa Snit. Tapi emang iya untuk deck control ini Snit lumayan bagus ya. Karena dia death rate-nya Sama keluar dengan Legend. Iya, tapi dari walaupun di remove jadi threat lagi. nah itu Nggak berhenti iya, ngancam ya. nyawanya dia ada 2. Tapi dengan catatan dia mendapat legend yang decent gitu, istilahnya lumayan lah. Bagus ya. Kalau dia dapatnya Lord Walker Chow gimana? Iya, bagus juga sih. Bagus juga sih. Wah, ini emang Harrison Jones punya peran juga di sini ya. iya, emang target utama Harrison Jones lawan warrior adalah Death's Bite. Ini udah wanted nih kayaknya. Oke. Iya, kayaknya mesti Firewall X dan Armor. Tapi ini adalah situasi yang cukup menguntungkan bagi Druid. Karena di tangan dia udah ada combo dan dia sudah punya set yang sudah menunggu untuk menyerang gitu. Jadi ini tinggal ngeset sampai bisa turun 9.
Combo. dan combo. Bagus sekali. Dia ternyata tidak greedy. Telat satu turn ternyata Taurisan. Apabila Taurisan keluar sekarang, ini pasti akan jauh berbeda maksudnya. Jadi dia udah pertama udah dapat diskon combo, plus sudah ada nerfed. Wah, mengerikan sekali. Oh. Oke, dia mau Lalu sequence telat. pukul dulu kalau armor. Karena Untuk warrior emang armor lebih gede dari health iya. kayaknya. Iya. Tapi gue sendiri suka lupa kayak gitu. Karena pukul dulu mati. Iya. Ya, udah mati. Iya, balik-balik sih. Iya, jadi Wah, dia nyerang. Ini menurut gua greedy ya kalau dia nyerang. Dibilang gede sih enggak sebenarnya. Cuman dia nawarin over Nah, iya. antara dua minion ini mana yang mau di-clear nih? Nah, iya maksudnya kan iya karena di kit seperti yang kita tahu kalau warrior kan banyak removal ya. Ada shield slam, ada execute, apalagi dia udah terluka gitu. Jadi emang chance sama gambling yang damage dia tuh gede dan ternyata kalah dia gambling karena dia top deck Shield Maiden. Iya. Ada saja jalan menuju Roma ya. Lo Dr. Six. Oh, minus 1. Ini satu lumayan. Wow, bro. Apa mantap tuh? Enggak, emang kayak gitu sampai dia enter. Oke. Hampir ya. Wow. Wow, itu baru wow. Wow. Jadi ini Like seriously itu wow. Dead Rattle Warrior. Ini random. Jangan-jangan ya jadi Reno ya bisa jadi. Tapi dia bawa 2 Shield Maiden tadi ya. Gitu. Nah, apakah dia bawa ini apa namanya bawa Killbot bisa jadi. Bisa jadi. Enggak akan menutup kemungkinan sih. Karena target dia emang late ya. Udah ada Kel'Thuzar dan udah ada Snid. Artinya elbow business lah kalau ada minion yang berat lagi. Iya. Jadi wah. Auto kill. Apakah ini Atau kill nih, ya betul atau kill sih Bek ya. Oh dia lebih memilih langsung meng-clear si Belcher ternyata. Apakah 4 lagi? Oh ternyata 4-nya di muka. Tapi 4 Tapi ya. di muka 4. Jadi si Dr. Boom tadi damage-nya 8 tambah 7. Wah. 12. Kita lihat apakah ini akan mengeluarkan snid dan senjata. Sekuensi sih harusnya pertamanya Iya. karena dari 1 sekian persen bisa muncul Bisa Doomsayer. saya. Kali aja. Oh, dia bisa Kel'Thuzar dan bisa menghidupkan lagi si Shield Maiden. Super sekali, bro. Wah, kok dia bunuh? Dia tidak membunuh si. Kenapa dia memilih membunuh Strider ya? Gua di sini sedikit bingung. Kan karena kalau dia membunuh ini kan dia sama aja. Oh, mungkin agak jadi ancaman juga sih Shredder karena status persen Iya. Doomsayer-nya itu. Dia takut Doomsayer Iya. kayaknya. 1,7% kalau nggak salah ini Doomsayer. Hapus dulu RNG. Jadi bodo amat. Gua cek dulu. Apakah ini detail? Ternyata belum. Ini adalah dia di tangan di board udah ada 5 tambah 4 tambah 12 9 tambah 12 21 tuh pas. This is little man.
Wah, dia ketemu. Belum kelihatan, Bay. Oh man, ini sebagai pemain druid ini kurang. Iya kan, ini kan? Bentar. 12, enggak 12. Sama 14, 21. Enggak bisa. Salah bener belum lethal. Karena gue lupa ada tahun. Mistakes were made. Mistake were made. Tapi dia bisa mengset. Wah, kuat. Tapi kenapa dia nggak ini ya? Kenapa dia Masih nggak? hidup lagi? Equator? Kenapa dia Equator nggak nyerang ya? Wah, Lagi jadi misteri itu. ini kayaknya dia ini lupa. Loh, tadi ada Equator ya? Wah, Gastikar GG well played. Agak jadi susah juga. Iya, ini adalah turn round dari si Warrior ya. Kalau emang udah gini, ini pertandingan sangat sulit lagi bagi Druid. Dan emang Kel'Thuzad sendiri emang minit sangat kuat ya, karena dia 6 dan dia terbebas dari BGH ya. Terbebas dari BGH. Jadi emang sangat layak sekali buat dibawa ke kompetitif kayaknya. Asalkan kita bisa nahan sampai Selama late. kondisinya memenuhi itu. Nah iya, asal kita bisa nahan sampai late dan gak keburu mati duluan. Ini akan sangat fair. Seperti terbukti kan, Seed Maiden dan Slime ini hidup beberapa kali. Dan terpaksa sampai silent. Apakah dia mengclear dengan combo? Wah, dia lucky banget. Fearless man. Albil di tangan nih ada Geros. Oh ternyata. Geros Gromas. Wah, itu saatnya Snake keluar. Snake keluar tapi dia pasti takut kan dengan board yang ada di musuh ya. Dia harus takut sih dengan board yang ada di musuh. Jadi dia pasti nge-clear dan snake. Wow. Lagi ya. Dia mencari-cari. Makanya ada dua belah pihak udah mulai kehabisan gas ya. Iya. Tapi dengan target, tapi ini sudah apa yang diharapkan oleh Warrior ya. Karena Warrior berharap ini udah keluar Justika dan siapa namanya Kel'Thuzad itu sudah memberikan value yang cukup tinggi. Udah ini. Akhirnya dia terpaksa mengeluarkan DJ untuk tempo play, tapi ini kayaknya akan dibayar mahal karena Alex dan Dr. Boom double brown. No respect double combo berarti dia. Karena ini kalau double combo masih bisa menang ya. Maksudnya kalau emang dia punya dua Savage Roar, 22 tambah 8, 30. Bisa masih bisa. iya menang. masih bisa menang. Kalau emang dia punya Dua double roll. combo, tapi sayangnya dia tidak punya, maka GG. Oke. Sekian saja. Bisa. Masih bisa. Kalau ke finish DC. Karena dia bisa clear, tapi kalaupun dia menggunakan kombonya buat ngeturun dan ini dalam keadaan mau nggak mau sih. iya sebenarnya mau nggak mau, atau dia berharap ini aja, berharap legendnya paling jelek. Apa ya legend paling jelek? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang pakai sayap itu udah bagus. Iya. Dasnya itu mahal. Dasar aja Pak. Apalagi golden ya. Iya.
apakah yang keluar dari Smith? Wow. Knight. Oke, Alex kayaknya tempo play. Atau bisa jadi armor up plus Harrison. Harrison nggak mati sih kalau. Iya lawan Druid. Jadi kayaknya tempo playnya itu Harrison ya. Karena 54 body itu cukup kuat lagi. Apalagi kita lihat Druidnya sudah kehabisan gas ini. Oke, kita lihat terakhirnya apa? Wow, telat satu turn, Ya. Iya. Oke, JJWP. Ya, selamat atas Corvinus karena berhasil menembus babak final dengan skor kemenangan 3-0. Oke, kita akan bertemu lagi pas saat final. Mari kita break dulu sejenak. Terima kasih. Bye.